Halo, selamat malam kakak-kakak yang sudah bergabung. Selamat beberapa lagi. Halo Kak Tessa, halo Kak Jo. Halo Kamon. Oke, selamat malam teman-teman kakak-kakak relawan. Salam baku dapa lagi di live IG kita, baca cerita dengan dinding episode yang ke-32. Kita sudah masuk ke episode 32, nggak terasa sudah cukup banyak. Jadi sudah cukup banyak tamu baca cerita yang sudah berbagi pengalaman, sudah sharing tentang um, apa ya apa yang dia alami ketika ikut komunitas Ninding Menedo. Dan saat ini kita juga akan live juga bersama salah satu teman bercerita yang akan membagikan kisah-kisahnya terkait dengan keikutsertaannya dia dalam komunitas Ninding Menedo. Bakalan seru. Uh, Nanti kakak relawan uh, silakan nonton, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan silakan, terkait dengan komunitas, terkait dengan apa saja yang perlu tanyakan. Hostnya boleh tanyakan juga, boleh tanyakan juga ke teman baca ceritanya, bebas sih. Dan selagi kita bisa menjawab, kita akan undang. Kita akan undang. Halo, selamat sore menjelang malam Kak. Oke, selamat malam Kak Zili. Malam Kak. Ya, teman-teman baca cerita atau relawan-relawan di Menedo, orang sudah kedatangan tamu baca cerita. Jadi di live ini Kak, orang biasa panggil bukan narasumber, tapi orang panggil tamu baca cerita. Jadi nanti obrolannya tuh formatnya santai, kita obrol-obrol santai saja, nggak terlalu format sekali. Nama berbagi sharing aja gitu. Oke, sudah kedatangan Kak Sili. Kak Cili atau Kak Sili nih Kak? Sini juga bisa Kak. Oh ya, Kak Cili Junianti gitu. Yang akan membagikan kisah-kisah hidupnya. Apakah menarik? Kak, kita pakai suara kedengaran nggak Kak? Kedengaran Kak, kedengaran. Oke. Nah, uh, orang ngobrol-ngobrol santai aja sih Kak. Nah, sebelum orang ngobrol lebih jauh tentang pengalaman Kak Cili dengan komunitas leading, mungkin kita perkenalan aja dulu ya. Mungkin Kak Cili bisa sedikit menjelaskan atau mengutarakan Kak Cili itu asalnya dari mana, terus mungkin aktivitasnya sekarang itu apa gitu, dan sekarang tuh lagi sibuk apa aja gitu. Silakan Kak. Oke, baik. Selamat malam Kak. Malam. Perkenalkan, nama saya Cili Juniati, biasa dipanggil Cili. Kesibukan sekarang itu kuliah di IAIN Manado semester 3, program studi psikologi Islam. Asalnya asli Manado. Berarti orang Manado asli begitu ya Kak? Ya. Nah, seru nih. Karena
teman-teman bercerita kemarin tuh hampir rata-rata itu orangnya luar Manado. Jadi dorang membagikan pengalaman terkait dampak yang dorang bisa berikan terhadap anak-anak yang di Manado. Nah, Kak Silly kan asli Manado nih, jadi mungkin kita kulik-kulik sedikit gimana respon anak muda yang asli Manado atas hadirnya komunitas di Manado. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin pengen tahu dulu nih Kak Silly, uh, awal pertama kali tahu komunitas dinding itu dari mana Kak? Jadi Apakah dari tahu teman atau dari IG atau? tahu komunitas dinding itu baru di 2023 ini di bulan Oktober. Terus tahunya itu dari teman dari Nur Aini. Jadi dia mau saya belajar pak anak-anak di pasar. Pertama itu tahunya awalnya belum tahu dan Kak kalau ini tuh komunitas dinding. Nanti pas tuh di sana selesai mengajar, terus ada evaluasi, baru ada kakak-kakak jelaskan soal sejarah singkat komunitas dinding. Jadi kita baru tahu kalau oh ternyata ini tuh komunitas dinding. Oke. Berarti awal pertama kali diceritakan bahwa ikut komunitas dinding itu pertama kali terbayang di dalam pikirannya Kak Silly itu apa gitu? Jadi komunitas apa gitu yang pertama kali kebayang sebelum datang ya, ini ngomongnya sebelum datang. Sebelum datang itu kayak pertama itu nggak tahu dan kalau main ini itu komunitas, cuma kayak kumpul-kumpul begitu mau kasih belajar adik-adik begitu. Ternyata pas di sana itu komunitas. Jadi waktu awal itu tuh nggak tahu kalau ini komunitas, hanya mungkin sekedar kumpul-kumpul anak-anak muda untuk berbagi pengajaran kepada anak-anak. Oke, nah pas datang nih, nah apa alasan yang memutuskan Kak Silly untuk datang gitu? Karena kan banyak kalau mau ditanya, pasti banyak anak-anak muda di sana tuh tahu komunitas ini Manado, tapi tidak semua yang memutuskan untuk ikut gitu, terjun dalam kelas mengajar. Nah, apa sih yang melatar belakangi atau yang menjadi alasan Kak Silly memutuskan untuk datang gitu, terlepas dari ajakan dari teman ya? Jadi awalnya itu memang tidak ada kesibukan sama sekali dan Kak, supaya mau cari-cari pengalaman juga, tambah-tambah relasi juga. Terus pas tahu nih komunitas ini kayak tertarik mau bergabung gara-gara kan lumayan suka anak-anak juga, banyak sepupu-sepupu juga di rumah. Apakah ini pengalaman pertama atau pengalaman yang kesekian, atau Kak Silly sudah pernah terlibat di kelas mengajar di luar komunitas ini Manado sebelumnya, atau punya kegiatan lain yang serupa gitu kayak komunitas ini Manado, ataukah ini pengalaman pertama kali Kak Silly? Ini pertama kali join di pembelajaran kelas ini. Pertama kali. Nah, oke, menarik. Berarti kalau baca cerita pertama kali berarti ada kesan begitu ya? Ada kesan tersendiri tuh. Gimana? Apa ya? Tunggu. Kak Silly itu ikut pertama kali ke dinding Manado itu kelas mengajarnya atau mentor study tour-nya, Kak? Kelas mengajar. Kelas mengajar. Terus diajar mentor, ya. Dari mentor. Oke. Nah, ini kita mau bertanya. Apa kesan pertama kali datang? Ini sudah datang dari satu ya di kelas mengajar. Apa kesan pertama kali Kak Silly datang ke lokasi belajar mengajar di Pasar Pesehati? Apakah ada ekspektasi yang mungkin, oh kita gambarnya begini, ternyata begini gitu? Kira-kira ada nggak gambaran awal? Gitu. Pertama itu kayak rasa takut kan, kayak rasa takut terpenuhi ada itu. Aku kayak nggak mau suka begitu, kayak
teka sana kok kayak ih apa sih mau begitu langsung mau dekat begitu itu ketakutan terbesar. Ternyata pas sampai di sana itu kayak orang friendly, orang boleh bisa menyesuaikan dengan orang begitu, orang kayak langsung barangkul langsung bapolok begitu, banyak tanya-tanya juga. Ternyata ndak seburuk itu dah. Dah pikir-pikir kayak ih takut sekali, ternyata nyanda. Iya, jadi agak ada ketakutan sendiri ya. Karena ini kan kali Iya. pertama kan. Jadi biasa sih, biasa kali pertama tuh kayak gitu. Jadi banyak banyak kekhawatiran, banyak pikirnya ini itu gitu, takutnya seperti ini. Ternyata enggak sama sekali. Nah, kira-kira apa respon dari anak-anak yang kasih ajar saat itu gitu? Bagaimana dorang respon Pas ketika pertama Kasili bantu untuk belajar? kan pas pertama datang itu lumayan terlambat kok Kak pas itu. Jadi cuma tak kasih mengajar di kelas besar. Jadi pas di Hmm. kelas besar itu kayak lumayan takut lah dan kayak dorang mau terima ndak ya, boleh mau terima apa kita dang bagaimana. Ternyata katanya dorang boleh mau terima begitu. Dorang kayak panggil babe cerita, dorang senyum-senyum, dorang barangkul-rangkul. Hmm. Ada kesulitan nggak kak yang Kasili alami gitu atau yang kasih dapatkan ketika kasih ajar adik-adik saat itu? Pas kalau kesulitan ada pas itu ada kasih mengajar di kalau nggak salah itu kelas eh, PAUD, kalau nggak salah itu kelas PAUD Najwa. Ya. Pas itu ada Nazwa sementara ya. kasih belajar kalau nggak salah itu ya kalau nggak salah itu tentang kebersihan begitu, terus dia kayak nggak mau belajar, dia nggak mau belajar itu, dia maunya matematika. Terus dia mau kekehnya matematika sampai kayak dia nih mau obat tulis, dia nih mau ikut orang sampai dia pindah di kelas kecil. Baru kayak dia balik pulang, dia bilang mari juga mau belajar matematika kata. Hmm. Nah, terus saat itu apa tuh? Apa yang tindakan yang Kasili ambil saat itu tuh untuk mengatasi si Najwa ini? Kalau kalau pas itu kayak orang tahan dulu, orang kayak bujuk, iya nanti abis belajar ini, orang belajar matematika, orang tahan tetap terus mau belajar dan tapi tetap dia ndak bisa, dia ndak mau terima dan mau belajar pelajaran yang ini. Jadi pas itu dia kayak ndak belajar bukan. Nanti pas terakhir Hmm. baru dia kayak cepat-cepat mau tulis begitu. Ya, kadang-kala gitu sih. Apa namanya? Setiap anak tuh pasti punya punya keinginan untuk belajar tuh beda-beda. Apalagi eh, bahan yang kita ajar biasanya tidak sesuai dengan orang keinginan sih. Yang terpenting Iya. sebenarnya adalah bagaimana orang bisa untuk belajar. Entah bahan belajarnya itu seperti apa, yang penting orang bisa ada aktivitas belajar di dalamnya dan bisa dapat pengetahuan. Jadi itu sebenarnya dari kesulitan dan jadi ketika ada Iya, gitu kesulitan cuma bahan-bahan itu orang ajarnya tentang kebersihan, dia mintanya hitungan. dia mintanya Kayaknya matematika. matematika. Kayak dia sudah mencintai matematika padahal zaman dulunya orang sih kayak salah satu mata pelajaran yang tolong paling Iya, hindari adalah matematika sih. matematika. Gitu. Iya. Oke. Menarik. Mungkin itu dia hambatan dan uh, tadi sempat sempat kasih data spill soal study tour gitu. Nah, mungkin kita akan singgung di situ. Kita mulai singgung ke situ. Nah, uh, pertama kali memutuskan untuk apa ya ikut mendaftar study tour itu dari mana gitu? Apa dikasih tahu sama teman yang sudah pernah ikut studi tour sebelumnya atau memang dasarnya karena penasaran aja untuk ikut kegiatan study tournya anak-anak? Pas itu kan memang tertarik mau ikut study tour juga, mau mengenal adik-adik yang mau ikut-ikut. Jadi kayak mendaftar study tour supaya kayak lebih dekat dengan orang begitu. Hmm.
Jadi pengen lebih dekat sama anak-anak. Oke. Dan teman-teman, kita bukan cuma ada kelas mengajar, kita juga ada beberapa program. Ada berbagi kasih, ada summer camp, ada juga study tour gitu. Nah, yang tadi Kak Filis barusan cerita tuh tentang study tour. Nah, study tour itu kita ngajak mereka ke satu tempat seharian untuk jalan-jalan lah istilahnya, untuk mengajak mereka tuh ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kayak gitu. Jadi namanya orang sudah pernah lewati atau pernah ikut kegiatan study tour ya. Ya umumnya kayak gitu. Cuman kenapa ini dibuat karena orang melihat bahwa anak-anak yang ada di komunitas sendiri itu tuh sebenarnya jarang keluar gitu. Sampai lingkungan bermain itu cuma daerah pasar, yang sekolah di sekolah, sama rumah. Jadi cuma seputar itu aja gitu. Dan orang coba bawa orang kayak satu tempat yang mungkin bisa membuka orang wawasan terkait dengan hal-hal apa saja yang ada di dunia ini kayak gitu. Nah, balik ke study tour-nya Kak Silly. Kira-kira ada pengalaman unik nggak ketika seharian ikut study tour pegang 2 adik saat itu, atau lebih dari 2 Kak waktu itu? Ada pengalaman boleh diceritakan sedikit? Oh iya. Jadi editor itu pegang 2 anak, terus yang paling besar lagi ya Ica sama Alisa. Oke. Alhamdulillah orang kayak masih boleh mau diatur sih Kak. Orang kayak enggak kayak adik-adik yang masih kecil-kecil kayak kesana kemari lari-lari mau ini mau itu. Orang kayak kalau misalnya suruh duduk sini, orang duduk dang. Jadi orang masih boleh lah. Terus ada satu pengalaman yang kaget. Apa tuh? Jadi pas itu kan ada sesi games di waktu itu masih di makam Tuanku Imam Bonjol itu. Jadi kan itu mau game, terus kan itu sudah bentornya sudah dibagi. Terus ada kakak nggak tahu kakak laki-laki dia kayak acak begitu dang. Dia acak kayak oh yang ini pindah di belakang kayak putar-putar dari mentor. Kok ada tuh adik dia bersuara kayak ih kan nggak suka dengan kakak ini. Itu loh yang Kak pernah bilang waktu di pasar itu pasti ada penolakan juga ya. Jadi wah lumayan kaget sih pas dia bilang Tan nggak suka dengan kakak ini, kayak tak maunya dengan kakak ini, tani mau dengan kakak ini, tapi mentor kata kakak ini bukan kakak ini, dia kayak begitu. Jadi kayak mesti sabar banget. Mesti sabar no begitu. Tapi diubah ulang loh, kayak dong so pindah ulang dan kayak so di mentor masing-masing pas itu. Jadi sudah no so aman. Ya gitu sih, makanya terjadi juga tuh Kak waktu di tindakan meeting kan sempat dibilang pasti ada penolakan gitu, dan itu terjadi. Dan sebenarnya bukan menolak sih, mungkin orang lebih kayak ada feeling nyaman kayak satu kakak gitu, dan ternyata orang nggak dapet kakak itu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu sebenarnya tuh orang akan terbiasa menerima orang baru kok sebenarnya. Cuma di awal-awal sih biasanya kayak gitu. Kita sapa dulu, ada Kak Mufli. Halo Kak Mufli. Kak Mufli juga salah satu mentor di summer camp kemarin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Kak Mufli. Oke, sama teman-temannya yang sementara. Oh iya. Dan selamat bergabung buat teman-teman yang sudah join live. Kita lagi ngobrol soal pengalaman Kak Silly terkait komunitas ginting, dan orang sudah masuk ke fase study tour-nya kayak gitu. Nah, itu pengalaman unik. Nah, kira-kira ada enggak pertanyaan kayak gini. Apa nilai positif yang Kak Silly dapatkan setelah ikut study tour sama anak-anak? Apa kan masing-masing orang tuh pasti punya pengalaman tersendiri yang menjadi pengalaman hidup yang positif gitu buat dia. Masing-masing orang pasti beda-beda. Nah, kira-kira Kak Silly kemarin ketika ikut sama study tour seharian sama adik-adik, kira-kira ada nilai positif apa yang Kak Silly dapatkan saat itu ketika ikut study tour?
Jadi kemarin itu kan belum pernah juga kan pergi ke apa namanya makam Tuanku Imam Bonjol, terus Oh eh, iya, ada juga di, belum pernah ya kak? ya belum pernah, baru perdana kemarin ke apa namanya juga itu, Bendungan. ya Bendungan. Jadi banyak pelajaran lagi sih yang diambil, ternyata di situ makam Imam Bonjol, terus Imam Bonjol itu bukan dari sini tapi dia diasingkan gitu. Banyak tahu tentang sejarah Imam Bonjol juga. Terus pas ikut kemarin juga lebih banyak bersyukur ya karena ternyata di luar sana juga masih banyak yang ingin seperti kita di sini yang berpendidikan berapa, tapi kayak mereka di sana kayak kurang. Ya, terus kak? Itu enggak. Oh, gitu sahabatan. Ya, dapat pengalaman baru sama tempat-tempat baru. Kita ke Imam Bonjol Ya, kayak kita terakhir ke Imam Bonjol itu SD kelas 1. saya baru pertama ke makam Imam Bonjol. Kayak gitu. Jadi uh, kakak mentor pun dapat sesuatu yang baru, apalagi adik-adik ini itu. Adik-adik Ya, didikan Komnas Perempuan pasti dapat pengalaman sama-sama yang baru belajar dan juga di sana. ya sama-sama belajar. Dan sedikit informasi dari tadi kita ngomong soal mentor. Nah, mentor itu tugasnya adalah menjadi orang tua angkat dari anak-anak. Jadi Ya, kalau yang teman-teman udah tahu, tugas mentor dalam study tour. Nah, study tour kita buat kayak kita buat untuk anak-anak didikan dindingnya itu, tapi kita ada mentor. Nah, mentor itu tugasnya adalah menjaga adik-adik ikut kegiatan dari pagi sampai sore gitu. Jadi mentor itu jadi orang tua, kalau boleh dibilang sih orang tua angkat adik-adik selama 1 hari sih saat itu. Jadi teman-teman jangan bingung nanti kalau kita ngomong mentor-mentor, apa sih mentor itu? Jadi mentor tadi itu adalah orang tua angkat dari adik-adik kayak gitu. Oke, okay. Nah itu studi itu. Nah ini sih Kak Silly, kita ikut komunitas ini dari 2017, lumayan lama, dan kita punya alasan tersendiri kenapa kita pengen gabung terus secara berlanjut dalam komunitas ini Manado. Dan di komunitas ini Manado tuh banyak yang tanya bahwa bagaimana caranya join. Nah sebenarnya kita tidak ada pendaftaran, tidak ada apa kalau kecuali mentor ya. Kalau jadi relawan tuh tidak ada pendaftaran sama sekali, tidak ada keterikatan perjanjian gitu sama komunitas bagi setiap relawan yang pengen jadi relawan di Manado. Pasti orang itu punya alasan masing-masing gitu untuk mau tetap bertahan. Nah, kira-kira kalau boleh mau tahu nih, Kasili, kira-kira apa yang membuat Kasili bisa bertahan dari pertama kali datang, 2 kali ke kelas mengajar, terus ikut jadi mentor, terus sekarang juga masih tetap kelas dinding. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi Kasili bisa terus bertahan dalam komunitas dinding beberapa kali ini tuh? Jadi awalnya itu pas datang pertama kiranya itu enggak mau berlanjut sampai sampai sekarang. Ternyata rasa nyaman juga di dinding. Uh, itu yang salah satu hal yang membuat bertahan sampai sekarang itu rasa nyaman juga. Uh, terus banyak bisa menambah pengetahuan juga, soalnya kan di sini juga sama-sama belajar, jadi ikut juga. Terus bisa mengajarkan adik-adik juga, kita juga mengajarkan adik-adik. Uh, terus apa namanya? Karena tidak ada kesibukan juga, jadi kan bisa nggak ngapain buang-buang waktu gitu join dinding. Iya iya ya. Karena kebetulan juga hari Sabtu libur kan ya. Jadi Ya, ada waktu lowong hari Sabtu untuk ngajar. Nah,
Oke. Itu DP nilai apa positif yang Kak Sili dapatkan. Nah, kalau uh, pandangan Kak Sili terkait dengan pendidikan gini, kan orang tahu tuh, Kak Sili tahu juga, orang tahu sama-sama bahwa anak-anak yang orang ajar ada anak-anak yang kurang beruntung, yang kurang bisa mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan informal formal begitu. Uh, Makanya ada komunitas bimbing Manado untuk mengajarkan. Nah, bagaimana pandangan Kak Sili terkait soal seberapa penting pendidikan bagi orang generasi muda, atau mungkin generasi yang awal-awal tuh yang dari SD gitu, seberapa penting sih pendidikan bagi orang bagi. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat sangat penting karena kalau berpendidikan itu orang masa depan itu pasti mau terjamin. Terus pendidikan juga orang bukan hanya di sekolah atau di universitas juga, tapi bisa juga di luar, bisa juga dengan orang berinteraksi juga, itu juga termasuk orang memberikan pendidikan pada orang. Terus dengan melakukan, terus orang mengajarkan banyak hal juga. Apa lagi ya? Bingung. Jadi ya benar-benar kita sih setuju sama Kak Sili sih, bahwa pendidikan itu tidak hanya dapat di sekolah gitu. Lewat pengalaman hidup itu juga menjadi apa ya, pendidikan tersendiri bagi orang untuk bisa tahu tentang apa yang hati kehidupan gitu. Dan pengalaman kita beberapa kali kita sharing-sharing juga sama teman-teman relawan juga, pengalaman yang paling berharga adalah pengalaman kehidupan. Dan orang bersyukur ketika ikut komunitas dinding itu orang dapat hal positif, banyak hal positif dan orang dapat. Sekalipun ya orang korbankan waktu, mungkin bisa bersenang-senang di hari Sabtu, bisa mau istirahat mungkin di hari Sabtu, tapi orang meluangkan waktu itu pengorbanan. Tapi jauh dari pengorbanan itu tuh orang dapat apa ya, dapat nilai positif, misalnya ada nilai bersyukur yang Kak Sili sempat bilang tadi gitu, juga dapat. Dan setuju sih bahwa pendidikan itu menjadi bekal bagi orang sebenarnya. Makanya komunitas dinding itu ada karena pengen menghadirkan atau pengen ngasih bekal bagi anak-anak yang kurang beruntung nih, yang ada di pasar, yang tidak seberuntungnya orang. Orang yang beruntung dikasih sekolah sama orang tua, walaupun kalau mau bilang waktu sekolah orang pasti bikin alasan untuk tidak masuk sekolah. Benar. Nakal-nakal waktu sekolah, tapi orang itu mau walaupun tidak sekolah, tapi orang mau datang setiap Sabtu gitu. Nah itu semangat yang orang belajar, kita pribadi juga pengen juga belajar gitu selama ikut terlibat, bagaimana artinya bersyukur, bagaimana artinya berjuang dalam kondisi apapun kayak gitu. Oke. Nah itu terkait dengan pendidikan. Mungkin kita sudah mulai di ujung-ujung pembicaraan. Banyak anak muda di luar sana sih Kak Sili yang apa namanya, yang tahu komunitas dinding Manado, tahu pentingnya pendidikan, tapi Dora itu nggak mau melakukan atau nggak mau terjun langsung untuk memberikan dampak. Padahal kalau mau dibilang dalam segi kesempatan, anak muda itu punya kesempatan lebih besar untuk bisa berbuat sesuatu bagi orang lain gitu. Karena kita kan belum dikesibukan dengan tanggung jawab yang besar, tapi tentu anak muda tuh pasti punya waktu untuk diberikan gitu. Nah, kira-kira apa pesan Kak Sili buat anak muda di luar sana yang masih ragu-ragu untuk ikut kegiatan sosial apapun itu, tidak terlepas dari komunitas dinding, bebas gitu. Nah, apa pesan Kak Sili, pesan dari Kak Sili secara pribadi bagi anak-anak muda yang masih takut-takut mau terlibat dalam kegiatan positif seperti komunitas dinding itu? Jadi buat teman-teman di luar sana, saya juga tahu perasaan kalian kayak malu, takut juga mau bergabung, kayak karena awal-awal juga kan. Jadi pesan cuma satu, kayak
Ayo bangkit gitu, percaya dirilah di sana juga, adik-adik juga butuh kalian juga di sana. Kalau bukan kita siapa lagi gitu yang mau mengajarkan mereka gitu. Iya, setuju sih. Kalau bukan orang ya siapa lagi, dan Ya, kalau bukan sekarang ya kapan lagi kayak gitu. Dan memang lagi gitu. komunitas dinding Manado itu ada suatu gerakan di awal-awal yang tidak sengaja tercipta gitu karena ada namanya kebutuhan di lapangan terkait pendidikan bagi anak-anak jalanan kayak gitu, dan kita masih bisa terus ada karena setiap relawan yang mau punya hati untuk membantu. Jadi sampai kapan komunitas dinding ada? Sampai masih ada anak-anak muda yang mau berjuang bagi anak-anak. Kalau sudah tidak ada lagi anak muda, maka komunitas ini kayaknya nggak ada deh. Kayak sudah ada Nggak ada. komunitas ini ada. Iya. Dan orang bersyukur bahwa banyak anak-anak muda, Kasili juga termasuk salah satu dalamnya yang mau punya hati untuk mau berbagi apa yang menjadi ilmunya untuk anak-anak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kasili. Di setiap live itu kita akan tanyakan satu hal. Orang pelab ini kan akan jadi jejak digital toh kak. Akan jadi digital yang mungkin pasti kita akan post di IG, sama kita akan post juga di YouTube. Jadi teman-teman yang tidak sempat lewati orang obrolan ini, nanti nonton aja di YouTube, nanti ada di YouTube Dinding Manado. Nah Kasili, orang obrolannya kan jadi digital sampai seterusnya gitu. Nah seandainya nih di 5 tahun mendatang seorang Kasili melihat video ini, Kasili yang 5 tahun mendatang lihat video ini gitu, tiba-tiba dia bagaimanapun caranya tiba-tiba dia lihat video ini lagi gitu tanpa sengaja. Kira-kira apa pesan yang mau Kasili yang sekarang mau bilang for Kasili yang 5 tahun mendatang ketika dia nonton video ini? Jadi buat Sili yang sekarang, makasih karena so melewati banyak lika-liku dalam kehidupan. Iya, lika-liku banyak tidak mudah gitu. Makasih karena so berusaha berguna buat orang lain. Kita dipilih yang 5 tahun ke depan merasa bangga dan hebat, sudah bisa memberanikan diri untuk maju lagi ke posisi yang sekarang, yang sudah percaya diri, alhamdulillah. Karena kemarin-kemarin masih takut-takut juga. Pokoknya banyak-banyak terima kasih. Selamat juga. Udah itu aja ya. Oke. Dan kita butuh anak-anak muda seperti Kak Fili yang memberikan dirinya dengan sengaja untuk bantu anak-anak. Kita butuh banyak sekali relawan, kita butuh banyak sekali anak muda yang punya hati yang sama gitu. Karena apa yang kita punya itu bukan jadi milik kita pribadi. Kita percaya itu sih. Apa yang orang punya itu bukan cuma milik orang, juga itu menjadi hak bagi orang lain. Jadi selagi kita masih bisa memberi apa menjadi milik kita bagi orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang, membawa kebaikan, itu adalah suatu nilai positif yang bisa orang bagikan juga ke orang lain. Terima kasih Kak Sili untuk waktunya, dan teman-teman jangan lupa besok kita ada kelas mengajar, dan ini kelas mengajar terakhir di tahun ini. Besok hari Sabtu ya, Sabtu kan besok. Hari Sabtu besok, Sabtu besok kita akan ada kelas mengajar, dan itu kelas mengajar terakhir di tahun ini. Kalau pengen mendapat pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang unik, pengalaman yang seru yang seperti yang Kak Fili alami, silahkan join. Percayalah bahwa tidak ada
perasaan apa ya, kecewaan, tidak ada perasaan apa yang mau bilang, tidak ada perasaan menyesal ketika ikut dalam komunitas Manado. Kak Fili sudah terbukti tidak ada kata menyesal ketika join komunitas, bahkan kita akan dapat dapat pengalaman baru, pengalaman yang seru yang bisa apa ya, bisa berdampak bagi orang sendiri sih. Jangan lupa join besok kelas manajer jam 1 siang di Pasar Bersahati Manado. Yang mau join silakan datang saja, tidak ada pendaftaran, teman-teman silakan datang saja. Kalau belum tahu tempatnya di mana, bisa DM aja di IG Dinding, nanti kita bantu untuk arahkan. Tapi biasanya sih kalau relawan baru tidak akan tersesat sih, karena akan dijemput oleh adik-adik di bawah. Biasa sih gitu. Gitu aja teman-teman, ditunggu besok. Betul dong Kak, dijemput sama anak-anak kan. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin kita takut nggak tahu dia tempat di mana, tenang. Adik-adik tuh dorong mau jemput nanti di bawah. Ya, dan pasti akan seru di kelas mengajar, pasti akan dapat pengalaman yang baru. Oke, itu saja Kak Sili, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih untuk berbagi ceritanya, dan teman-teman terima kasih sudah mau nonton orang berbagi cerita. Mungkin ini juga baca cerita terakhir di tahun ini deh kayaknya. Kita akan ketemu lagi di tahun depan di bulan Januari dengan teman baca cerita yang lain lagi, dengan pengalaman-pengalaman yang seru-seru juga di luar sana. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi Kak Sili untuk waktunya, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Kita sangat terberkati juga sih mendengarkan sharing-sharingnya Kak Fili, dan terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Silakan nonton di YouTube, nanti ketika nggak sempat nonton dari awal nanti nonton aja di YouTube full ya. Oke, itu saja. Terima kasih Kak Fili, dan selamat malam semuanya. Dah.